Aku yang bertanya samamu. Apakah Ito sudah menikah atau single parents? Oh, bukan single sih, kan belum ada anak. Iya, tapi kan pernah menikah kan? Ya. Bisa player guys. Terus sudah berpisah sama suaminya, udah cerai sama suaminya, udah pisah. Udah, Hah? udah. Kalau boleh tahu kenapa pisah sama suaminya itu? Itu kenapa pisah sama suaminya? KDRT. Hah? Dipukulin itu gitu? KDRT. Tapi itu, aku mau tanya gini toh, di Kristen kan katanya nggak boleh bercerai toh. Kau kok bisa cerai? Itu dia. Mana-mana nggak ada diajarkan bercerai di agama manapun. Tapi kan udah takdir. Kan itu kan mualaf ya. Awalnya Ya. itu gimana kok bisa sampai mualaf? Ada ajakan kah atau emang ikut istri atau bagaimana? Oke. Apakah aku mualaf karena ada ajakan dari istri atau orang muslim itu sendiri? Tidak ada itu. Ya. Jadi gini toh, Oh, tidak. aku tuh jadi mualaf setelah aku membaca Bible bertahun-tahun itu. Dari kejadian sampai wahyu. Pagi, siang, sore aku baca Bible. Ternyata aku dapatkan fakta yang mengejutkan. Apa fakta yang mengejutkan? Yang pertama, Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Malahan Yesus itu punya Tuhan. Sama aku tentang Islam. Itu cerita dulu, ya. Bang Nama itu RS. siapa? Agamanya itu apa? Gitu loh. Iya kan Status nama aku itu pernikahannya jelas. seperti apa? Coba Aku tenang saat dulu ini duduknya itu. Jangan goyang sana goyang. nggak ada itu, nggak ada tempatnya. Aku pun bingung. Tunggu aku ambil itu ya. Apakah Ito sudah menikah atau single parents? Oh, bukan single sih, kan belum ada anak. Iya, tapi kan pernah menikah kan? Ya. Bisa player guys. Terus sudah berpisah sama suaminya, udah cerai sama suaminya, udah pisah. Udah, Hah? udah. Kalau boleh tahu kenapa pisah sama suaminya itu? Itu kenapa pisah sama suaminya? KDRT. Hah? Dipukulin itu gitu? KDRT. Ya. Itu dipukulin sama suami. Oh, aku tidak bahas tentang perceraian ya. Nih, ini toh. Nih, itu baca dulu ini. Izin nanti toh biarin dulu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, istri, anak, samudera. Iya. Gas, anak-anakku dong sebelah 41 ini. Iya udah aku baca. Itu Nah. TB dan TR. Apa itu TB? Di sini kan dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Makanya kau mungkin dipukulin sama mantan suami kau dulu. Tapi itu, aku mau tanya gini toh, di Kristen kan katanya nggak boleh bercerai toh. Kau kok bisa cerai? Itu dia. Mana-mana nggak ada diajarkan bercerai di agama manapun. Tapi kan udah takdir. Tapi kan di dalam Bible dikatakan, sesuatu yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Gimana? Iya. Gimana itu, Dim? Dimanapun itu kan nggak dibolehin.
Berarti udah real ini ya. Sudah, berarti udah salah Ito ini, maaf ya, janda Ito sekarang kan. Ya. Itu Debbie. Udah sah jadi janda. Hah? Udah. Jadi gini, kalau adalah spenderku ini yang mau meminang Ito, gimana? Gas. Hah? Jadi sedikit cerita teman-teman ya, sedikit bercerita ya. Si Debbie ini Foto siap. dulu sempat dia mau syahadat, dia mau mu'alaf. Karena waktu Guys, kali itu dulu. dia pernah Supplier, menjalin weh. buku Guys, kali itu, dulu. dia pernah Supplier, menjalin weh. hubungan sama seorang Kalian laki-laki yang tetap muslim. layar lah, kalian cuman diam aja Tapi di sini 80 orang. laki-laki yang astaga. jadi pasangan Jujur, itu, supaya muslim kalian itu tinggal meninggal di dunia, rumah. teman-teman. Tetap layar dulu kalian, ya mang. Nah, Bang Kombet, saya mau Bang Faruk ke sebelah Bang Kombet. Coba kasih hadiah dia Bang Kombet. Silakan. Yang mau mengambil hatinya Kakak Debbie, yang mau ngambil hati Kakak Debbie pergi ke sana. Coba, Bang Faruk mau lihat. Itu jangan fokus dulu sama gift-nya. Insya Allah nanti saudara Muslim itu akan nge-gift itu. Ya, kalau teman-teman Kristen itu nggak ada itu, pilit-pilit orang itu. Ya, kita ngobrol aja dulu, ngobrol-ngobrol santai. Anggaplah kita ini tidak sedang PK gitu loh. Apalagi di hari Jumat. Saudara-saudara muslimku itu kalau hari Jumat dia gencarkan untuk sedekah. Gencar sedekah. Nanti kau tengoklah. Akan terbang nanti paus. Singa pun akan terbang insyaallah. Tapi coba gini itu Debbie, coba ketika kita berdiskusi, kita ngobrol, obrolan kita ini berkualitas, menghadirkan edukasi. Jadi penonton itu atau spender itu ketika mau memberikan gift-nya gitu loh, ya, dia mendapatkan manfaat dari gift yang diberikannya gitu loh. Coba itu Debbie kalau mau bertanya sama aku seputaran tentang Islam, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Aduh, kayak mana cara ngomongnya? Nggak pandai tuh bahasanya. Oh, jika apa lupa cara ngomongnya. Maksudnya gini loh, kan itu kan mualaf ya. Awalnya Ya. itu gimana kok bisa sampai mualaf? Ada ajakan kah atau emang ikut istri atau bagaimana? Oke. Apakah aku mu'alaf karena ada ajakan dari istri atau orang muslim itu sendiri? Tidak ada itu. Ya. Jadi gini toh, Oh, tidak. aku tuh jadi mu'alaf setelah aku membaca Bible bertahun-tahun itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Pagi, siang, sore aku baca Bible. Ternyata aku dapatkan fakta yang mengejutkan. Apa fakta yang mengejutkan? Yang pertama, Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Malahan Yesus itu punya Tuhan. Contoh, ya, dalam Matius 11:25 dia berkata, "Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Ketika Yesus bertuhan, mana mungkin aku menuhankan dia? Ketika dia berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, "Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya, inilah hidup yang kekal itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Kalau aku memandang Yesus jalan kebenaran dan hidup, aku harus mengikuti siapa yang disembah oleh Yesus. Yesus menyembah kepada Bapa, mana mungkin aku menyembah pada Yesus? Kan gitu. Nah, di dalam Markus 12:29 dia juga menyerukan Tuhan itu Esa. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Sementara di gereja aku mendengarkan Tuhan itu Tritunggal, 3 dalam 1. Dan Musa pun mengatakan Tuhan itu Esa. Gimana? Bentar.
Guys, di sini kan edukasi bukan menjelekkan loh, yang salah saling sharing. Bukan berarti yang lain-lain loh. Kalian jangan jadi menghujat gitu loh. Kan itu menjelaskan, bukan menghina yang lain. Dia cuma membaca itu Alkitab loh. Jadi dibilang aku bodoh. Itu gini toh, yang diskusi itu antara aku sama itu yang bisa menilai apakah perkataanku itu ada mengarah kepada penghujatan dan penghinaan gitu loh. Bahkan setiap aku berkata sesuai tertulis dalam Bible kalian. Ini contoh itu ya, aku tunjukkan samamu itu ya. Nih, ini contoh ini. Marga saya pernah sebelah dulu. Ini contoh ya, aku bukakan nama itu ya. Markus 12 nomor 29. Nomor 29 ini itu ya. Guys, kali 2 guys. Nih. Kalian menangkan dulu aku ya. Nih ya. Tengok itu ya. Ini jawab Yesus dalam Markus 12:29. Hukum yang utama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia berkata kita. Ketika Yesus berkata Tuhan Allah kita, berkata Tuhan Allah kita, apakah termasuk ikut dengan Yesus? Kan ikut Yesus juga kan, memiliki Tuhan Allah yang Esa kan, karena dia menggunakan diksi kata kita. Betul? Nah, bagaimana aku bisa menuhankan Yesus, menyembah pada Yesus, sementara Yesus saja menyembah kepada Tuhan Allah? Yang kedua, ini toh ya. Nih, Markus 6 nomor 12. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana bisa Yesus yang Tuhan berdoa dan meminta kepada Tuhan lainnya? Karena dalam Lukas 6 nomor 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekarang aku tanya sama itu ya, ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya Itu? gimana? Ketika Yesus dalam Lukas 6 nomor 12 dikisahkan berdoa dia kepada Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan Yesus ya, kalau di Muslim Allah kan? Enggak, yang saya tanyakan, ketika Yesus berdoa kepada Tuhan Allah, apakah Yesus itu Tuhan Allah? Ya. Itu jangan fokus sama tippingan, Loh, berarti ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Ya kan kalau di kita gimana ya? Kan Tuhan Yesus itu kan kalau di kita debata itu ya Tuhan Allah. Iya. Sementara di dalam Lukas 6 nomor 12 ya, kutunjukkan tadi sama itu, dia berdoa kepada Tuhan Allah. Ketika Yesus berdoa ini kepada Tuhan Allah, apakah dia Tuhan Allah? Cair dong, diberkati Bang Brandaus. Gimana? Aku juga belum terlalu paham, butuh pelajaran masih. Nah, tidak mungkin Yesus itu Tuhan sementara dia berdoa kepada Tuhan. Karena memang tidak ada referensi satupun di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, di mana Yesus menyatakan dirinya Allah, gitu loh. Tapi Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 nomor 9. Paulus yang angkat Yesus itu jadi Tuhan. Nih, dijadikan Tuhan. Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Nih, sebab untuk itulah Kristus
telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nih, masa itu mau menyembah kepada Tuhan jadi-jadian? Yesus itu adalah Tuhan yang telah dijadikan Paulus. Hebat kali Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Makanya itu jangan baca tappingan. Enggak. Aku ngelihat ini aja, cuma nggak baca Gini ya. aja Maksudnya dilihat juga. itu biar itu fokus, tutup aja kolom komentar itu. Itu jangan terfokus kepada tappingan dan juga jangan terfokus kepada gift, ya. Kalaupun aku dapat gift di sini, ya, nanti ku bagi pun samamu. Yang penting kita diskusi, kita ngobrol, menghadirkan edukasi di sini. Kan ini kan apa ya? Kalaupun kalian nilai aku jelek terserah lah, kan ini diskusi. Jangan ambil sisi negatifnya loh. Kayak mana mau dibilangnya? Kok jadi kalian mau bully aku? Jadi gini itu ya. Kita berangkat dari pengalaman itu ketika itu berumah tangga. Itu punya suami kan, tapi suami itu KDRT. Mungkin kenapa dia KDRT? Karena dia minum minuman keras, betul? Dia nggak minum. Judi? Apakah suami itu dulu judol? Hah? Kadang-kadang. Main perempuan juga dia nggak? Main perempuan nggak? Enggak. Oh, tapi dia memang temperamen ya. Parohaina, tau nggak Parohaina? Oh, Parohaina itu teman-teman gini. Dia lebih condong kepada mamanya, betul? Gitu kan? Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena begini toh. Ketika kalian membangun rumah tangga, tidak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Kenapa dibilang nggak ada aturannya? Dengar ya. Tidak setahu saya ini ya, tidak ada tuntunan yang disampaikan oleh Bible tentang bagaimana seorang suami terhadap istri, bagaimana seorang istri terhadap suami, apa tanggung jawab seorang suami terhadap istri, dan apa tanggung jawab seorang istri terhadap suami. Makanya saya berani katakan gini itu, selama perempuan tidak memiliki pasangan seorang muslim, mustahil dia bahagia dalam rumah tangganya. Mustahil. Kalau di kami Islam, gak boleh kami memukul istri kami. Ketika kami mengandalkan temperamen kami, boleh kami memukul istri kami ketika dia bermaksiat kepada Allah. Tapi pukulan yang kami berikan kepada istri kami adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tetap pukulan yang menunjukkan kasih sayang, bukan macam mukul maling. Bukan kayak mukul maling. Main kudubuk, tidak begitu. Nah, tentang rohaina itu bilang kan, dengar. Di dalam Islam, seorang suami itu tidak boleh dia berrohaina. Condong kepada mamanya kali nggak boleh dia. Karena apa? Karena dia tahu di dalam Islam, ya, harta yang dia dapat, rezeki yang dia dapat, itu sebahagian adalah hak dari istrinya, hak dari anak-anaknya. Ada juga hak dari orang tuanya sebagai tanggung jawab dia sebagai anak laki-laki. Tapi tidak boleh dia mengesampingkan kebutuhan istrinya demi mencukupi kebutuhan mamanya. Nggak boleh. Sekarang Bang Brandal, barakallahu fikum. Itu nggak boleh dia begitu. Nggak boleh dia mengesampingkan perasaan istrinya hanya untuk menyenangkan mamanya. Nggak boleh. Dia harus arif dan bijaksana. Dia harus bisa menjaga perasaan istrinya. Begitu juga dia juga harus bisa menjaga perasaan dari orang tuanya. Nah, begitu. Jadi makanya aku bilang, mustahil seorang wanita itu bahagia dunia dan akhirat ketika dia tidak memiliki pasangan seorang muslim. Gitu loh. Terus solusinya gimana? Ya, jadi gini. Makanya gini itu. Soal tentang pernikahan di dalam Islam, coba itu tanya sama aku. Itu tanya sama aku, biar itu bisa bandingkan.
Bagaimana bahagianya memiliki pasangan seorang muslim, bagaimana menderitanya punya pasangan seorang otek, seorang non muslim. Itu tanyalah. Otek Tentang itu pernikahan apa? inilah itu tanya. Kristen. Oh, Coba itu tanya apa? bahagianya jika memiliki suami seorang muslim. Apa perbedaannya? Coba jelasin. Nah, contoh, ya. Ini seandainya itu punya suami kaya. Apa Di itu dalam kairat? Islam, kaya. Seandainya kau punya suami kaya, ini kan sering terjadi kan di kalangan kita teman-teman Kristen kan, apalagi Batak kan. Ketika kau punya suami kaya, ya kan, suamimu meninggal, kau pasti dapat warisan dari suamimu, 2/3 dari harta suamimu, karena ada aturan yang mengatur tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia, gitu loh. Tapi kalau kamu punya suami non muslim, bisa jadi seluruh hartamu akan diambil oleh keluarganya, betul nggak? Betul nggak? Contoh, suamimu sianipar, bisa jadi nanti hartanya akan diambil peparan sianipar, rumahnya, tanahnya, apanya dikuasai sama peparan sianipar. Kalau Islam nggak boleh. Ada ketentuan pembagian warisan yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 12 sampai seterusnya. Sementara di Kristen tidak ada aturan tentang pembagian warisan berdasarkan Bible. Jadi sekaya apapun suamimu, kalau laoten menderita kau itu. Menderita, ini contoh, ya. Jadi ketika nanti suamimu meninggal dunia pun kau tetap dapat warisan. Yang kedua, ya, di dalam Islam terkhusus dalam surah An-Nisa, ya, di situ ditetapkan hak-hak seorang wanita. Ini kutunjuk datanya ya. Ini. Eda Pak Sophia tenang Josu. Bisa tabigi sama-sama mendengar.